Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belum Tahu. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing lagi nih ke teman-teman semua tentang hal-hal yang mungkin teman-teman belum tahu. Kali ini kita akan membahas tentang burnout. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, agar channel ini semakin semangat membagikan informasi bermanfaat. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya dulu ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, lanjut. Pernah nggak teman-teman merasa jenuh banget untuk melakukan sesuatu? Pernah nggak teman-teman merasa menolak untuk mengerjakan sesuatu meskipun itu harus dikerjakan? Kalau pernah, mungkin teman-teman perlu kenalan dulu sama yang namanya burnout nih. Istilah burnout pertama kali diperkenalkan pada tahun 1973 dalam jurnal psikologi oleh Herbert Freudenberger, seorang psikolog klinis dari New York. Burnout merupakan sebuah kondisi di mana seseorang merasakan kejenuhan serta kelelahan secara emosional akibat tuntutan tugas yang banyak. Tidak hanya secara emosional, burnout juga dapat mempengaruhi fisik jika seseorang mengalami stres dalam jangka waktu yang lama. Intensitas, durasi, frekuensi, serta efek dari burnout tiap orang berbeda-beda. Pada awalnya, burnout sering dijumpai pada seorang pekerja yang mengharuskan dirinya berinteraksi dengan orang lain, seperti perawat, pendidik, sales, serta pekerjaan lain yang mengharuskan pekerjanya untuk berinteraksi dengan orang lain. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya penelitian tentang burnout, ternyata para pelajar juga termasuk rentan terkena burnout. Meskipun pelajar bukanlah pekerja, namun secara psikologis, pelajar dapat dikatakan sebuah pekerjaan karena mereka melakukan aktivitas terstruktur, yaitu menghadiri kelas untuk belajar serta mengerjakan tugas. Burnout bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kurangnya dukungan sosial. Yang dimaksud dukungan sosial adalah ada tidaknya seseorang yang mendampingi dan menghargai apa yang kita kerjakan. Dengan adanya dukungan sosial, seseorang akan terhindar dari yang namanya burnout. Faktor yang kedua adalah faktor demografis. Menurut penelitian, laki-laki lebih membutuhkan dukungan sosial daripada perempuan. Kurangnya dukungan sosial pada laki-laki mampu menyebabkan perasaan kecewa dan merasa terasingkan oleh lingkungan. Faktor yang ketiga adalah konsep diri. Individu yang memiliki konsep diri pesimis dan overthinking lebih rentan terhadap burnout daripada orang yang optimis dan cuek. Kemudian, faktor yang keempat adalah konflik peran dan ambiguitas peran. Seseorang akan merasakan konflik peran ketika dia diberikan tuntutan yang tidak konsisten serta tidak sesuai dengan dirinya. Sedangkan ambiguitas peran adalah suatu kondisi ketika seseorang tidak memiliki informasi yang konsisten mengenai hak, kewajiban, tujuan, serta tanggung jawabnya dengan baik. Secara ringkas, bisa dikatakan faktor keempat ini adalah krisis identitas karena ketidaktahuan apa yang diinginkan lingkungan terhadap dirinya. Lalu, faktor yang terakhir yaitu perasaan terisolasi. Perasaan terisolasi dapat terjadi ketika seseorang mengkritik dirinya atau menjauhi dirinya sehingga dia merasa tersudut dan kesepian, sehingga dapat mengarah ke burnout. Burnout pada diri seseorang dapat menyebabkan turunnya motivasi belajar, munculnya perasaan frustasi, merasa ditolak oleh lingkungan, merasa gagal, kebanggaan diri yang hancur, serta dapat menimbulkan sikap negatif. Ada beberapa upaya untuk mengatasi burnout. Upaya yang pertama yaitu menentukan skala prioritas. Skala prioritas berisi kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Dengan menentukan skala prioritas, seseorang akan terhindar dari konflik peran dan ambiguitas peran karena arah dan tujuannya menjadi jelas. Upaya yang kedua yaitu
mengenali gaya belajar diri sendiri agar bisa belajar dengan nyaman dan fokus. Upaya yang ketiga yaitu menghilangkan sementara sifat perfeksionis ketika belajar. Tidak ada salahnya bersifat perfeksionis, bahkan akan baik bagi diri kita ketika memiliki sifat perfeksionis, sehingga membuat kita berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Namun, ketika hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, hilangkanlah sementara kesempurnaan yang dibayangkan sebelumnya agar tetap bisa optimis. Upaya yang keempat yaitu berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dengan berinteraksi dan bersosialisasi, seseorang dapat terhindar dari rasa kesepian karena memiliki tempat berbagi dan berdiskusi dengan orang lain. Yah, kalau orang ngejauhin kita, biar nggak kesepian kita yang datengin mereka. Upaya yang kelima yaitu melakukan aktivitas yang disukai. Dikarenakan burnout disebabkan oleh stres akibat tugas yang banyak, dengan melakukan aktivitas yang disukai dapat mengembalikan semangat untuk menghadapi tugas-tugas tersebut. Bisa dibilang, istirahat sejenak untuk menikmati hidup daripada harus bekerja terus-menerus. Upaya lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi burnout juga bisa dengan berolahraga. Dengan berolahraga, biasanya tubuh kita akan merasa rileks, dan jika fisik kurang sehat akibat kurang berolahraga, juga dapat menyebabkan kelelahan emosional yang ada malah semakin meningkat. Nah, itulah teman-teman perihal burnout. Pembahasan kali ini mungkin sangat teknis dan belibet banget ya. Semoga aja teman-teman paham dan mengerti apa yang dimaksud pada pembahasan kita kali ini. Jika teman-teman merasa mengalami burnout, terus sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasinya, tapi masih tetap aja, silahkan konsultasi dengan psikolog atau psikiater ya, karena bisa saja yang teman-teman alami bukan burnout, akan tetapi masalah psikologis yang lain. Teman-teman pernah ngalamin burnout gak? Silahkan ceritakan di kolom komentar ya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan tentang apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan silahkan koreksi ya. Berbagi ilmu tidak akan pernah mengurangi ilmu yang kita miliki, melainkan akan menambahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.